Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar matematika yuk. Bangun apakah ini? Pernahkah kalian melihat bentuk seperti ini yang ada di sekitar kalian? Sebutkan benda apa saja yang bentuknya seperti ini. Ciri khas apa saja yang bisa kalian temukan pada bangun seperti ini? Kali ini kita akan belajar tentang segitiga, yaitu jenis-jenis dan sifat-sifat segitiga. Materi Matematika kelas 7 semester 2. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Menjelaskan jenis-jenis segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya. 2. Menemukan jenis-jenis segitiga berdasarkan sifat-sifatnya. Pengertian segitiga. Jika kita mempunyai dua buah titik kemudian kita hubungkan, maka akan membentuk sebuah garis. Jika ada tiga titik yang tidak segaris dihubungkan, maka akan terbentuk tiga buah garis. Tiga buah garis tadi membatasi sebuah daerah atau bangun yang disebut segitiga. Perhatikan di bawah ini. Jika kita mempunyai dua buah titik, yaitu titik A dan titik B, jika kita hubungkan, maka akan terbentuk sebuah garis. Jika kita mempunyai satu titik lagi yang tidak segaris dengan AB, kita namakan titik C, maka di sini akan terbentuk dua buah garis lagi. Daerah yang dibatasi oleh tiga buah garis dan tiga titik sudut, maka itu disebut sebuah segitiga. Pengertian di atas kita bisa menyimpulkan pengertian segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh tiga buah sisi dan memiliki tiga buah titik sudut. Pada gambar di samping adalah segitiga ABC. A, B, C adalah titik-titik sudut dari segitiga ABC. Kemudian AB, BC, dan CA adalah sisi-sisi dari segitiga ABC. Sisi A kecil atau sama dengan sisi BC adalah sisi di depan sudut A. Sisi B sama dengan sisi AC adalah sisi di depan sudut B. Kemudian sisi C adalah sisi sama dengan sisi AB, letaknya di depan sudut C. Sifat-sifat segitiga. Perhatikan segitiga di samping. Segitiga memiliki tiga buah titik sudut, yaitu titik A besar, titik B, dan titik C. Memiliki tiga buah sisi, yaitu sisi AB atau sama dengan C, sisi BC atau A kecil, dan sisi CA atau B kecil. Jumlah dua buah sisi selalu lebih panjang dari sisi yang ketiga. Jadi, jika A ditambah B, A kecil, sisi A ditambah sisi B, itu lebih panjang daripada sisi C. Sisi B ditambah sisi C lebih panjang dari sisi A. Sisi A ditambah sisi C lebih panjang daripada sisi B. Sisi yang terpanjang terletak di depan sudut yang terbesar dan sisi terpendek terletak di depan sudut yang terkecil. Jika di sini sisi panjangnya adalah sisi BC atau sisi A kecil, maka sudut A ini sudut yang paling besar. Jika sisi yang paling pendeknya adalah sisi AC, maka B ini adalah sudut yang terkecil. Jumlah besar sudut dalam segitiga 180 derajat, atau di sini bisa diperhatikan di sini sudut A yang di dalam ini sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C besarnya 180
itu kita sudah buktikan waktu belajar tentang sudut. Jenis-jenis segitiga. Jika ditinjau dari sisi-sisinya, ada segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga sembarang. Perhatikan gambar segitiga di bawah. Segitiga sama kaki disebut segitiga sama kaki jika kedua sisinya sama panjang. Disebut segitiga sama sisi jika ketiga sisinya sama panjang. Dan disebut segitiga sembarang jika panjang ketiga sisinya berbeda. Jenis segitiga jika ditinjau dari sudut-sudutnya, itu ada segitiga lancip, segitiga tumpul, dan segitiga siku-siku. Perhatikan gambar segitiga di samping. Dikatakan segitiga lancip jika ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Dikatakan segitiga tumpul jika mempunyai salah satu sudut tumpul. Dikatakan segitiga siku-siku jika memiliki salah satu sudutnya itu sudut siku-siku. Dari jenis-jenis segitiga di atas bisa kita kelompokkan seperti tampak pada tabel berikut. Ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi di sini pasti segitiga lancip. Kemudian ada segitiga lancip sama kaki. Ketiga sudutnya merupakan sudut lancip dan dua sisinya sama panjang. Kemudian ada segitiga tumpul sama kaki. Segitiga tumpul sama kaki itu jika salah satu sudutnya itu merupakan sudut tumpul dan dua sisinya sama panjang. Kemudian ada segitiga siku-siku sama kaki. Jika salah satu sudutnya siku-siku dan dua sisinya sama panjang. Kemudian ada segitiga lancip sembarang. Jika ketiga sudutnya merupakan sudut lancip dan ketiga sisinya itu panjangnya berbeda. Segitiga tumpul sembarang. Jika salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul dan panjang ketiga sisinya berbeda. Yang terakhir adalah segitiga siku-siku sembarang. Jika salah satu sudutnya siku-siku dan ketiga sisinya beda panjangnya. Mari kita lihat segitiga sama kaki. Perhatikan gambar segitiga A, B, C di bawah. Sifat-sifat segitiga sama kaki. Pertama, kedua sisinya sama panjang. Pada gambar ini sisi AC sama panjang dengan sisi BC. Kedua sudutnya sama besar. Pada gambar di sini sudut A sama dengan sudut B. Memiliki satu buah sumbu simetri. Pada gambar ini sumbu simetri yang membagi dua sama besar adalah garis T atau garis tinggi. Garis yang melalui titik C, titik sudut C dan tegak lurus sisi AB. Karena memiliki satu buah sumbu simetri, segitiga sama kaki bisa menempati bingkainya menurut dua cara. Ini bisa dirubah jika posisi A bertukar dengan posisi B. Selanjutnya adalah segitiga sama sisi. Perhatikan gambar segitiga di bawah. Sifat-sifat dari segitiga sama sisi adalah ketiga sisinya sama panjang. Pada gambar di sini, sisi AB sama panjang dengan sisi BC sama panjang dengan sisi CA. Ketiga sudutnya sama besar, yaitu sudut A
sama besar dengan sudut B sama besar dengan sudut C. Mempunyai 3 buah sumbu simetri, yaitu sumbu simetrinya di sini adalah CD, BF, dan AE. Karena mempunyai 3 buah sumbu simetri, maka segitiga ini bisa menempati bingkainya menurut 6 cara. Segitiga yang selanjutnya adalah segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga siku-siku ABC. Pada segitiga siku-siku ABC di samping berlaku hubungan sudut A sama dengan 90 derajat. Sudut B ditambah sudut C sama dengan 90 derajat. Sudut B ditambah sudut C itu besarnya sama dengan sudut A, sama-sama 90 derajat. Jika sudut A dikurangin sudut B itu besarnya sama dengan sudut C. Sudut A dikurang sudut C sama dengan sudut B. Kalian sudah mempelajari jenis-jenis dan sifat-sifat segitiga. Sekarang coba kalian kerjakan soal latihan di bawah ini. Soal pertama, di bawah ini adalah jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya. A. Segitiga lancip. B. Segitiga tumpul. C. Segitiga siku-siku. D. Segitiga sama kaki. Soal kedua, di bawah ini adalah jenis segitiga berdasarkan besar sudut-sudutnya. A. Segitiga siku-siku. B. Segitiga sama sisi. C. Segitiga sama kaki. D. Segitiga sembarang. Soal latihan selanjutnya. Soal ketiga, kelompok sisi berikut yang tidak bisa membentuk sebuah segitiga adalah A. 3 cm, 5 cm, 7 cm. B. Kelompok 4 cm, 6 cm, 10 cm. C. Kelompok 6 cm, 6 cm, 10 cm. D. Kelompok 6 cm, 8 cm, 10 cm. Soal yang keempat, jika sebuah persegi dipotong menurut diagonalnya, maka yang terbentuk adalah A. 2 buah segitiga siku-siku sama kaki. B. 2 buah segitiga siku-siku sembarang. C. 2 buah segitiga tumpul sama kaki. D. 2 buah segitiga tumpul sembarang. Demikian pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, selamat berlatih.